Selamat sore Pak Anies, Kia Yanis gitu. Perkenalkan nama aku Bella Sardio. Aku di sini sebagai karyawan salah satu di perusahaan media bernama Lampung G. Oke, saya lanjut ya Yai. Ada apa dengan Lampung deh? Oh, media. Ya, salah satu media di Lampung. Oke, siap. Yuk, kalau tadi disinggung untuk membangun sekolah, yang uang-uang tadi untuk pembangunan IKN, mending kita untuk bangun sekolah. Di sini saya mau singgung ke soal kepala sekolah hingga guru tak sedikit merasa terteror dengan urusan dana BOS dan lain-lain. Baik, apakah tenaga pendidik tersebut bersalah atau tidak? Jadi kalau di sini mungkin juga di provinsi yang lain, kalau di kampung itu mau guru salah dalam penggunaan dana BOS atau dana-dana dari pemerintah, tetap merasa takut ya. Kemudian nih, kalau menurut saya harusnya mereka tetap fokus untuk bagaimana mendidik anak-anak nih. Karena dari mereka SD, SMP, SMA itu adalah bekal-bekal untuk melanjutkan pendidikan di ini. Oh langsung ya? Oh sedikit, saya di sini untuk menantang Pak Anies apabila jadi presiden, bisakah untuk mengecek mekanisme dana pendidikan hingga ke kampung halaman. Silahkan cek dana BOS yang diturunkan ke pemerintah hingga guru-guru di bawah. Apakah ada potongan hingga guru-guru di bawah itu sampai bingung. Ini apa yang mau dibangun? Katanya suruh bangun sekolah, tapi untuk bangun WC aja gak cukup uangnya. Silahkan saya tantang kalau Pak Anies jadi presiden untuk cek langsung ke kampung-kampung halaman. Terima kasih. Ya, ini yang dikatakan Bella ini benar sekali. Dulu ketika kami mengirimkan guru-guru untuk menjadi pengajar muda, itu ketika kita datang ke sebuah kabupaten, saya kan bukan pejabat, saya aktivis NGO. Itu ketika datang banyak pemerintah daerah yang menolak. Kenapa? Mereka bilang mana ada orang-orang terbaik mau jadi guru di tempat kami Pak. Kenapa mereka menolak? Mereka mengira kami ini auditor dana BOS. Jadi dikiranya anak-anak itu dikirim untuk menjadi auditor dana BOS karena dana BOSnya sering bermasalah. Nah ini bukan hanya dana BOS, tapi juga ada banyak transfer dana langsung ke bawah ya, ke tingkat ujung, apakah sekolah, apakah desa, yang di situ bisa dilakukan digitalisasi sehingga mengurangi potensi pemangkasan sepanjang jalan. Kemudian yang kedua adalah smart planning, di mana pemanfaatannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan pemanfaatannya sudah ditentukan dulu oleh pusat. Kalau dengan pusat, di lapangan kenyataannya yang dibutuhkan beda dengan pusat. Dana desa juga sama seperti itu. Jadi pengalaman kami mengelola ketika kami di Jakarta dengan digitalisasi itu memudahkan sekali. Pada pelaporannya juga memudahkan dan pada pemanfaatannya dengan smart planning itu bisa dikerjakan. Lalu tentang otomatis pengawasan embedded di situ. Otomatis jadi satu. Gitu ya, Bella, makasih. Mungkin sedikit Pak, soalnya gini juga Pak. Ada juga. Oke deh. Oke Pak. Biar kebagian atu-atu yang lain, tadi baru muncul satu nih atu yang cantik, aku butuh atu-atu lain. Oke? Oke. Atu 1 menit dari sekarang ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan melawan! Hidup perempuan melawan! Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ranti Hendriani. Saya mahasiswi dari kampus UIN Raden Intan Lampung. Ingin sedikit melontarkan pertanyaan yang menurut saya pantas untuk Bapak jawab dengan tegas dan lantang. Bila Bapak adalah sebuah pemimpin, Bapak sudah tahu sendiri, tanpa saya jelaskan lagi masalah mengambil uang itu adalah haram dan melawan hukum. Saya sebagai mahasiswa hukum di UIN merasa muak dengan adanya pejabat di dalam kementerian atau kabinet kerja menjadi tersangka dalam kasus korupsi.
Apakah nantinya ketika Bapak menduduki kursi kerajaan di negara ini akan mengesahkan UU perampasan untuk para tersangka korupsi? Ketidakadilan di negara ini akan menjadi-jadi. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya berharap Bapak bisa menjawab dengan tegas, lantang untuk memastikan bahwa Bapak lantas untuk menduduki kursi kepresiden. Oke, Terima silakan kasih. Yai Anis 2 menit dari Namanya sekarang. Siapa? Ranti, panggilannya? Tika. Oke. Ya, buat Atu Tika, terima kasih. Jawabannya kami sudah berkali-kali mengatakan itu salah satu hal pertama yang akan dikerjakan. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan itu sudah saya sendiri mengatakan, bahkan rekamannya ada. Sejak 2009, saya waktu itu di Paramadina, sebagai rektor, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap mahasiswa, MKDU. Jadi mata kuliah dasar umum yang harus diambil oleh setiap mahasiswa. Supaya mahasiswa punya pemahaman tentang apa itu korupsi, apa itu bukan korupsi. Dan pada waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang ketentuan untuk pemiskinan, istilah saya waktu itu. Pemiskinan koruptor. Karena hanya dengan dimiskinkan koruptor akan jera. Jadi kami sudah berkali-kali dan sekarang ditanya oleh Atu Tika, jawabannya tegas, ya itu akan dikerjakan. Terima kasih. Satu menit ya Atu ya, tolong Iya. 1 menit, silakan maju. Oke, terima kasih banyak Pak. Duduk sama Bapak. Oke. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Huriah Aina Mardiah dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Gitu. Panggilannya Aina Pak. Iya. Oke, baik. Di sini kita semua sangat memahami bahwa Pak Anies adalah seorang yang sangat menggeluti dunia pendidikan, Pak. Dan kita mengetahui bahwa hari ini komersialisasi pendidikan tinggi dan korupsi di sektor pendidikan itu sangat merambak dimanapun, termasuk Unila sendiri, gitu, termasuk di wilayah Lampung. Gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak dapat mengentaskan korupsi di sektor pendidikan yang pertama, dan kedua adalah bagaimana pendapat Bapak tentang aturan bahwa pemilihan rektor itu ada 35% suara menteri dalam pemilihan rektor, yang sehingga menurut kami Pak bahwa itu adalah cikal bakal masuknya oligarki di perguruan tinggi dan politisasi politik praktis yang masuk di perguruan tinggi hari ini. Mungkin segitu Pak. Terima kasih banyak. Oke, silakan Yai Anis ditanggapi 2 menit. Ya, ketika bicara tentang institusi yang di situ ada praktek korupsi, maka nomor 1 melihat apa dari sistem, institusi, aturan yang memberikan ruang bagi praktek korupsi. Perbaiki itu. Yang kedua, masukkan kriteria integritas sebagai kriteria utama di dalam seleksi kepemimpinan. Dan integritas ini adalah sesuatu yang bisa dinilai, bisa diassess. Ada rekam jejaknya. Kemudian yang ketiga adalah monitoring dengan menggunakan teknologi terkini di dalam pelaksanaan kegiatan di dalam institusi ini, termasuk institusi pendidikan. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua tentang hak suara ya. 35%. Begini, kampus itu harus dikembalikan sebagai sebuah tempat ada kebebasan mimbar akademik. Dosen, kemudian mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk mengatakan apa saja, mengungkapkan pikirannya yang semuanya mendasarkan kepada ilmu pengetahuan. Dan itu harus dijaga. Salah satu menjaganya adalah ketika mereka menentukan kepemimpinannya, maka yang menentukan ya kampus sendiri, bukan pemerintah yang menentukan kepemimpinannya. Biarkan kampus. Yang harus dijaga adalah di kampus itu proses politiknya harus sehat. Jangan sampai di kampus proses politiknya tidak sehat, nggak sehat. Terus minta tolong ke pusat. Berantemnya di kampus, kompetisinya. Tapi minta tolongnya ke pusat, pakai tangan pusat.
Dan pusat juga nggak usah dipakai tuh tangannya untuk ikut-ikut intervensi urusan politik kampus. Nah, di dalam kampus itu menurut kami harus jaga kebebasan akademiknya, mimbar akademik. Yang kedua, di dalam menentukan kepemimpinan, gunakan kriteria yang jelas. Kompetisi tanpa kriteria, kalau di kampus, itu akan merugikan. Dan harus diingat, pejabat di kampus itu sifatnya rotasional. Rotasional itu artinya apa? Setelah selesai jadi rektor, dia jadi dosen biasa. Jadi itu bukan tangga, itu rotasi. Karena sifatnya rotasi, dorong kompetensi, ada meritokrasi, dan tidak perlu ada intervensi dari pemerintah pusat. Oke, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, kita pilih satu pertanyaan terakhir ya. Tangan di bawah dulu, mohon kondusif, tangan di bawah. Tepuk tangan buat yang puas, merasa puas dengan kinerja pemerintah Lampung. Tepuk tangan yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah Lampung. Oke, aku akan pilih satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin yang di belakang. Yang di belakang. Oke, hitungan satu. Mas yang paling pojok belakang silakan ya Kiai. Oke, tapi 1 menit ya. 1 menit. Mohon 1 menit, iya. Yuk, dipercepat. Lari, ay. Cepat, ay. Oke, silakan. Cik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini untuk Yai Anies. Pertanyaan ini udah pernah ditanyain untuk baca pres, salah satu baca pres itu terkait lowongan pekerjaan. Nama saya Ardi Baskara, saya dari Universitas Lampung. Pertanyaan saya kemarin itu sempat ada salah satu baca pres ditanya terkait lowongan pekerjaan. Terus dia ngasih jawaban cari aja, buat aja jadi wirausaha aja gitu. Itu gimana gitu karena kita ini mahasiswa yang bakal 5 tahun lagi akan mencari kerja. Jadi di sini saya bukan mau ngajak untuk mendukung Yai Anies tapi lebih rasional dalam memilih pemimpin presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024 sampai 2029. Jadi menurut Yai Anies gimana ini untuk mahasiswa mencari pekerjaan setelah lulus kuliah gitu. Terima kasih. Boleh ditanggapi 2 menit Yai. Gini, menurut saya kita pemerintah harus mendorong pertumbuhan industri yang padat karya. Selama ini investasi di Indonesia meningkat drastis. Tahun 2013 investasi kita itu 300 triliun. Tahun 2022 1.200 triliun, naik 4 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerja per triliunnya itu turun. Artinya investasinya padat modal. Kita butuhnya investasi yang padat karya. Nah, ini yang membuat selama ini kenapa kita menyaksikan pertumbuhan ekonominya tinggi, bukan tinggi, baik. Kemudian investasi meningkat, tapi lapangan pekerjaan nggak nambah karena tidak padat karya. Nah, kita ingin untuk mendorong padat karya. Apa itu? Manufaktur, pertanian, perkebunan, peternakan, sektor-sektor itu penyerapannya bisa sampai 44%. Jadi kami melihat itu satu. Lalu betul yang kedua, memberikan kemudahan akses permodalan untuk usaha mikro dan kecil. Supaya mereka langsung bisa menyerap tenaga kerja. Karena paling cepat di Jakarta itu begitu UMKM itu tumbuh, misalnya sebuah keluarga punya akses modal, beli mesin jahit 3, lalu salah satu ruangannya dipakai untuk mesin jahit, dia langsung merekrut tenaga kerja 3, langsung. Ketika bikin catering, langsung bisa merekrut tenaga kerja. Jadi UMKM itu salah satu yang paling cepat.
Tapi UMKM itu kalau tidak diberi akses permodalan, dia tidak akan bisa tumbuh. Gitu ya, Bang Arya? Oke, luar biasa ya.